Jakarta aja sih, kayak UI lah atau UIN Jakarta gitu. BTW udah daftar juga? Udah dong, ya doain ya semoga lulus. Kalau misalnya kamu mau gimana? Aku pengen di Jogja sih. Oh bagus sih Jogja. Mau gimana kalau di Jogja? Aku mau di UGM, sekolah di UNJ sih. Kamu mau jurusan apa emang ya kalau di UGM? Aku pengen hukum. Wow, kece tuh hukum. Iya dong. Kamu jurusan apa nih? Nah, aku maunya kedokteran sih. Keren banget sih. Makanya kayak butuh, alhamdulillah orang tua aku pada dukung sih aku di kedokteran. Orang kamu dukung nggak kamu di hukum? Pasti sih, karena kayak ya impian aku banget. Oh, gila sih kece. Maria pengen banget kuliah di UIN. Maria juga pengen ngambil jurusan ilmu kesejahteraan sosial. Udahlah, kamu tuh ngapain sih nggak usah lihat kampus lagi? Kamu tuh nggak bakal bisa kuliah tahu. Kenapa sih kakak? Ini kan impian aku. Maria. Kamu bakal kuliah di mana? Kamu tuh ngapain sih nggak usah lihat kampus lagi? Tuh ngapain sih nggak usah lihat kampus lagi? Tuh ngapain sih nggak usah lihat kampus lagi? Maria pengen kayak teman-teman yang bisa kuliah, yang dapat dukungan dari keluarganya. Sedangkan Maria, kakak aja nggak ngedukung apa impian Maria. Sobat Bincang, lembaga Sobat Bincang, ruang untuk mendengarkan dan berbagi cerita konseling terpercaya untuk kesehatan mentalmu. Kayaknya lembaga ini bisa membantu Maria buat cari solusi di mana nanti Maria bisa kuliah. Selamat pagi, ada bisa saya bantu? Kak, saya mau konseling. Oh iya bisa, mungkin bisa isi dengan diri dulu ya. Atas nama Mbak Rahma. Atas nama Mbak Maria. Selamat pagi Bu, ini ada yang mau konseling atas nama Mbak Maria nih. Oh iya, terima kasih Bu. Permisi Bu. Ya silahkan duduk. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam Mbak, selamat pagi juga. Kalau boleh tahu siapa ya namanya? Nama saya Maria. Maria dari mana? Aku dari Banguntapan Mbak.
Oh, baru bangun 8. Tadi kesininya macet nggak? Enggak sih Mbak, lancar aja. Hmm. Mbak Maria tahu lembaga ini dari mana ya? Aku tahu lembaga ini dari Instagram. Dari Instagram. Iya. Kalau untuk konselingnya sendiri atas keinginan sendiri atau gimana? Iya, atas keinginan sendiri aja sih Mbak, pengen ke sini. Oh gitu. Jadi gini Mbak Maria, saya dari lembaga Sobat Bincang. Jadi lembaga ini adalah lembaga yang membantu anak muda untuk menghadapi masalah yang sulit dihadapinya gitu. Dan saya di sini, Selma Nur Apia Putri, adalah konselor yang akan membantu Mbak Maria untuk kedepannya menemukan jalan masalah yang Mbak hadapi. Baik Mbak, terima kasih sudah menerima saya sebagai klien di sini. Baik, saya di sini sebagai konselor dan Mbak Maria sebagai klien. Jadi saya akan menjelaskan konselor itu adalah seseorang profesional yang terlatih untuk memberikan bantuan, dukungan, dan bimbingan kepada individu ataupun kelompok yang memiliki masalah sosial, emosional, dan psikologis. Baik Ibu. Baik, saya akan menjelaskan terkait visi misi lembaga Sobat Bincang. Yang pertama, misi menyediakan layanan berkualitas, menyediakan layanan konseling profesional, empatik, dan berbasis bukti untuk membantu individu menghadapi tantangan hidup. Yang kedua, memberdayakan individu, mendukung klien dalam mengembangkan keterampilan dan strategi untuk meningkatkan kesejahteraan pribadi dan kemampuan mengatasi stres. Lalu, pendekatan holistik, menerapkan pendekatan holistik yang mempertimbangkan aspek fisik, emosional, dan sosial klien dalam proses konseling. Selanjutnya, edukasi dan kesadaran, meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya kesehatan mental melalui program edukasi dan kampanye. Kolaborasi dan mitra, membangun kemitraan dengan berbagai lembaga dan komunitas untuk mendukung program-program kesehatan mental dan kesejahteraan sosial. Sekarang saya akan menjelaskan terkait kontrak konseling kita. Yang pertama, layanan konseling berlangsung selama kurang lebih 1 jam ya Mbak. Setelah itu, Mbak Maria tidak perlu khawatir karena lembaga kami akan selalu menjaga kerahasiaannya. Nanti kamu bisa mendatangi administrasi untuk proses pembayarannya Mbak. Jika Mbak Maria setuju dengan kontrak ini, saya persilakan untuk menandatangani kontrak ini. Baik Mbak. Oke Mbak Maria, terima kasih ya udah datang ke sini. Mungkin Mbak Maria kesini kan bertujuan untuk menyelesaikan masalah Mbak Maria. Boleh tahu nggak saya saat ini Mbak Maria tuh punya masalah apa sih? Jadi tuh permasalahan yang saya hadapi kan sekarang saya kelas 12 nih ya Mbak. Saya tuh pengen melanjutkan ke perguruan tinggi. Saya pengen kuliah, saya pengen banget kuliah gitu kan. Cuman tuh saya tuh nggak ada dukungan gitu dari orang tua saya, terutama dari ayah dan kakak saya gitu. Kenapa? Apakah saat ini tidak tinggal bersama dengan ayah dan kakak? Iya, saya udah aku tinggalnya sekarang tuh sama kakak aja. Karena ayah kan udah berumah tangga lagi, karena semenjak ibu meninggal, ayah tuh kemudian tuh setahun berlalu ayah menikah lagi gitu. Jadi saya udah nggak tinggal sama ayah saya gitu. Yang menghalangi Mbak Maria untuk tidak bisa berkuliah apa ya kalau boleh tahu? Yang pertama itu mungkin kurangnya dukungan dan juga bantuan untuk biaya ya Mbak. Terus juga kakak saya itu sebenarnya bisa bantu untuk menguliahkan saya. Namun kakak saya tuh dulu pernah kuliah. Cuman ini Mbak, beliau tuh nggak mendukung keinginan saya untuk berkuliah karena beliau tuh menganggap perkuliahan itu tuh gak penting bagi saya. Maria pengen banget kuliah di UIN. Maria juga pengen ngambil jurusan ilmu kesejahteraan sosial.
Udahlah, kamu tuh ngapain sih nggak usah lihat kampus lagi? Kamu tuh nggak bakal bisa kuliah tahu. Kenapa sih kakak? Ini kan impian aku. Ya mungkin saya paham apa yang dirasain sama Mbak Maria. Mbak Ria itu, Mbak Maria pasti memiliki cita-cita ya. Apalagi mungkin teman-teman Mbak Maria juga punya tujuan masing-masing ya mau ke sana. Kalau boleh tahu Mbak Maria sendiri ingin masuk kuliah apa ya? Saya pengen masuk di ilmu kesejahteraan sosial. Kesehatan sosial. Tapi Mbak Maria kalau boleh tahu sebelumnya sudah pernah menceritakan mau masuk ke jurusan itu nggak ke kakak Mbak Maria? Sudah Mbak, saya sudah banyak cerita juga. Saya tuh pengen kuliah, pengen ngambil program studi yang saya inginkan. Cuman kakak saya benar-benar menolak keras apa yang saya pengen gitu. Oke. Mungkin Mbak Maria di sini ini ya punya tujuan masuk ke jurusan itu tapi tidak didukung oleh keluarga Mbak Maria. Oke Mbak Maria, untuk saat ini komunikasi Mbak Maria dengan ayah dan kakak Mbak Maria seperti apa ya? Kalau untuk komunikasi saya jarang sekali berkomunikasi sama ayah saya ya Mbak, karena memang karena udah pisah rumah juga sama saya, jadi kayak ayah saya tuh jarang juga ke rumah gitu kan. Terus karena mungkin nggak tahu ya, istrinya itu tuh kayak mungkin kurang suka juga sama saya gitu. Terus kalau sama kakak saya tuh jarang aja. Kalau misal memang saya pengen ngobrol ya saya ngobrol, kalau misal nggak pengen ngobrol juga nggak ada obrolan, karena kakak saya tuh tipikal orangnya tuh yang cuek gitu, jadi nggak bisa diajak ngobrol untuk hal-hal bercanda atau yang gimana gitu. Oke, berarti untuk kayak via chat atau kayak gitu berarti ayah Mbak Maria belum jarang ya menghubungi Mbak Maria? Iya, jarang banget malah Mbak. Oke. Tapi sehari-hari saat bertemu dengan kakak yang mulai membicarain itu Mbak Maria atau kakak Mbak Maria? Selalu saya sih Mbak, kayak misal saya tuh pernah basa-basi, Kak mau Maria masakin apa, cuman kayak kakak tuh selalu jawab terserah, terus dengan nadanya ya kayak gitu. Oke. Di sini saya izin ini ya. Mungkin saat ini Mbak Maria memiliki impian untuk kuliah di jurusan yang Mbak Maria pengen, tapi ternyata ada yang menghalangi bahwa ayah Mbak Maria tidak mendukung Mbak Maria, dan juga kakak Mbak Maria yang menganggap bahwa saat ini kuliah itu tidak penting untuk Mbak Maria gitu. Oke, jadi kan tadi Kak Maria sudah mengatakan ya kalau mau kuliah di jurusan ilmu kesejahteraan sosial. Iya. Mungkin saya boleh tahu nanti kira-kira mau kuliahnya di mana Kak? Oh iya, nggak apa-apa. Maaf ya sebelumnya. Mungkin saya bisa ganti ke pertanyaan selanjutnya ya. Mungkin Kak Maria akhir-akhir ini lagi suka melakukan aktivitas apa atau hobi seperti itu? Kalau aktivitas mungkin ya tinggal ujian-ujian aja gitu kan Mbak. Terus kalau hobi saya itu suka videografi gitu, jadi kayak suka videoin gitu. Kalau misal saya masak gitu, saya suka videoin gitu. Biasanya pas nge-video itu perasaan kamu gimana? Apakah sedikit melupakan masalah yang di keluarga atau bagaimana? Lebih sedikit mengurangi sih. Pas saya ngedit kayak gitu, saya nggak terfikirkan buat permasalahan yang aku hadapi gitu. Cuman ya kadang-kadang pasti ada hal yang bikin aku keinget itu gitu, kayak misal teman lagi bahas kuliah kayak gitu, itu juga kayak pengen banget buat kuliah juga gitu kayak teman-teman yang lain. Kan kamu tadi bilang suka videografi ya. Kira-kira kamu ada
keinginan untuk mengikuti seperti komunitas kayak gitu gitu? Sebenarnya pengen ya Mbak, cuman sekarang karena memang lagi hektik, kayak masih kayak masa-masa ujian, jadi belum ada sih niatan buat gabung ke komunitas kayak gitu. Oke, jadi saya bisa melihat bahwa Maria memiliki ketertarikan di videografi tadi ya, dan menurut saya itu memang baik buat kamu karena bisa bikin kamu bahagia dan kamu juga menikmatinya. Tapi saya juga memahami bahwa di sisi lain kamu memiliki permasalahan di keluarga, yaitu kakak kamu yang tidak mengizinkan kamu untuk berkuliah, dan juga hubungan antara kamu dan ayah kamu, yaitu karena ayah kamu tidak memberikan dukungan gitu kan. Jadi saya ingin bertanya lagi, kira-kira apa ada hambatan dalam menjalani kamu sehari-hari dari permasalahan yang tadi kamu hadapi itu? Saya ngerasa kayak misal saya lagi sekolah gitu kan, memang saya masa akhir ya, udah mau ujian gitu kan Mbak. Jadi mungkin kayak teman-teman tuh ya suka bahas-bahas mulai kayak, jadi saya suka keinget gitu, karena saya nggak dibolehin kuliah, saya nggak didukung sama ayah, jadi itu yang membuat saya kayak kepikiran, apalagi ya teman-teman suka banget ngebahasnya yang terkait perkuliahan gitu. Ya, baik, saya bisa memahami apa yang kamu rasakan tadi. Jadi di sini saya memiliki dua solusi untuk permasalahan kamu. Jadi yang pertama, kamu bisa berkomunikasi dengan kakak kamu terkait dengan kuliah tadi. Lalu yang kedua, kamu bisa bertemu dengan ayah kamu untuk membicarakan tentang permasalahan perkuliahan tadi. Tapi saya nggak mau, saya nggak bisa Mbak. Baik, saya paham apa yang Maria rasakan dengan keadaan Maria saat ini. Nah, solusi yang sudah saya sampaikan tadi mungkin bisa kamu lakukan apabila kamu tuh berani untuk membicarakannya dengan kakak dan juga ayah kamu. Nah, saya ingin berbagi pengalaman saya. Dulu saya juga pernah memiliki permasalahan yang sama seperti kamu. Jadi dulu itu permasalahan saya tuh dengan teman saya. Saya tuh punya permasalahan dengan dia, itu kita tuh gak berkomunikasi sama sekali karena ada problem gitu kan. Nah, di situ saya merasa jika saya tidak memulai dahulu untuk memperbaiki hubungan saya dengan teman saya, maka permasalahan itu akan terus berlanjut gitu. Maka dari itu saya memberanikan diri. Jadi tidak perlu kamu itu gengsi buat ngomong ke orang tua kamu ataupun ke kakak kamu. Kamu harus berani untuk membicarakan apa yang kamu rasakan dan apa yang kamu alami begitu. Jadi dulu tuh saya memberanikan diri buat bicara sama teman saya mendekati dia. Mungkin dia nggak mau mendekati saya yang memulai duluan dengan untuk menyelesaikan permasalahan yang kita alami saat itu, biar kita tuh tahu cara tengahnya atau bagaimana sih biar kita tuh baik lagi gitu. Baik, tadi kan udah dikasih terkait solusi ya. Tadi saya udah katakan, pertama kamu harus membicarakan dengan kakak kamu, dan yang kedua itu membicarakan kepada ayah kamu. Nah, tentunya dari keberanian kamu untuk berbicara kepada keluarga kamu itu pasti ada plus dan minusnya. Nah, untuk plusnya terkait kamu berani bicara ke kakak kamu, mungkin kamu akan dibiayain dan juga diperbolehkan untuk kuliah. Namun minusnya kamu nantinya diperbolehkan buat kuliah, namun mungkin kamu harus mencari biaya sendiri atas keinginan kamu untuk berkuliah. Mungkin solusinya tentunya kamu harus bekerja
sambil berkuliah. Nah, untuk solusi yang kedua ya ini kamu tadi kan menemui menemui ayah kamu. Nah, untuk plusnya mungkin ayah kamu tuh mau membiayai kamu kuliah dan memperbolehkan kamu kuliah, dan tentunya dengan kamu bicara baik tentunya mungkin bisa memberikan dukungan kepada kamu. Cuman tentunya ada minusnya, dan minusnya itu nanti ibu tiri kamu akan semakin membenci kamu. Baik Mbak, terima kasih atas solusinya. Sepertinya saya akan mencoba untuk memilih solusi yang pertama, untuk membicarakan dengan kakak saya terlebih dahulu. Terkait dua solusi yang telah diberikan, kamu ingin membicarakannya sama siapa? Sama ayah atau sama kakak? Mungkin aku sama kakak. Nah, kamu kan punya basic skill videografi yang lumayan bagus. Nah, dari basic skill itu bisa kamu kembangin lagi tuh. Jadi, misal habis ini kamu kuliah, dari basic skill videografi kamu bisa ambil part time atau freelance supaya dapat membantu membiayai biaya kuliahmu. Dari konseling yang sudah kita lakukan beberapa pekan kemarin, saya izin mengumpulkan poin-poin penting dari konseling kita. Jadi di sini Maria memiliki keinginan untuk lanjut berkuliah di prodi ilmu kesejahteraan sosial. Namun keluargamu tidak mendukung. Kakakmu memiliki opini bahwa kuliah saat ini memang tidak penting, dan ayahmu tidak terlalu memperhatikanmu. Dari solusi yang telah diberikan, kamu memilih untuk berbicara dengan kakakmu. Maka setelah ini kamu mencoba untuk mengembangkan skill basic videografimu, dan kemudian mencari informasi tentang beberapa beasiswa yang berpotensi dapat membantu kamu saat kuliah dan universitas yang memang kamu minati. Dari sini apakah sudah jelas atau ada yang mau ditanyakan lagi? Cukup jelas mas. Baik, terima kasih Maria. Sesi konseling kita kali ini telah selesai. Saya berharap Maria dapat menjalankan arahan-arahan yang telah diberikan dengan baik. Dan apabila Maria membutuhkan bantuan lagi, saya siap membantu. Oke, baik mas, terima kasih. Terima kasih juga atas layanan yang telah diberikan oleh lembaga Sobat Bincang ini. Sama-sama. Semoga Maria mendapatkan apa yang Maria harapkan ya.